Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sabila Miranti dari kelas IPA A dengan NPM 19103030066. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Hubungan Efikasi Diri, Keterlibatan Orang Tua, dan Perilaku Guru terhadap Peningkatan Kualitas Belajar Siswa. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan latar belakang, yaitu menurut Harlock, masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun. Pada masa remaja ini, siswa seringkali menghadapi perubahan, di antaranya perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Transisi dalam kehidupan ini juga mengharuskan siswa untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri perlu dilakukan oleh siswa untuk mengatasi stres dan menghindarkan terjadinya krisis psikologis. Berhasil tidaknya siswa dalam menyesuaikan diri sangat tergantung dengan bagaimana siswa tersebut mempergunakan pengalamannya. Menurut Schneider dalam Elias dan Imos 2000 menjelaskan bahwa lingkungan dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi siswa jika individu dibesarkan dalam keluarga yang keamanan, cinta, respek, toleransi, dan kehangatannya terpenuhi. Efikasi diri diduga akan mempengaruhi kualitas belajar siswa. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan memiliki keyakinan mengenai kemampuannya dalam mengorganisasikan dan menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa. Selain efikasi diri, faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa adalah dukungan sosial sebagai faktor lingkungan. Orang tua sangat berperan dalam perkembangan dan pendidikan anak. Dengan adanya keterlibatan orang tua, siswa menjadi lebih terkontrol dan mempunyai dorongan tersendiri untuk meraih prestasi. Selain keterlibatan orang tua, salah satu faktor eksternal lain yang menentukan kualitas belajar siswa adalah perilaku guru. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara efikasi diri, keterlibatan orang tua, dan perilaku guru terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Yang kedua, bagaimana hubungan efikasi diri dengan peningkatan kualitas belajar. Yang ketiga, bagaimana hubungan keterlibatan orang tua dengan peningkatan kualitas belajar. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan perilaku guru dengan peningkatan kualitas belajar. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui hubungan antara efikasi diri, keterlibatan orang tua, dan perilaku guru terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan efikasi diri dengan peningkatan kualitas belajar. Yang ketiga, mengetahui hubungan keterlibatan orang tua dengan peningkatan kualitas belajar. Yang keempat, mengetahui hubungan perilaku guru dengan peningkatan kualitas belajar. Kajian pustaka dari penelitian ini yaitu yang pertama ada kualitas belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar juga dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga terbentuk perubahan tingkah laku dari sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku terjadi karena adanya pengalaman baru, memiliki pengetahuan lebih setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Berdasarkan pendapat di atas, tujuan belajar secara umum yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menanamkan konsep dan keterampilan, dan untuk membentuk sikap serta perilaku. Kualitas adalah mutu, tingkat baik dan buruknya sesuatu, derajat atau taraf kepandaian, kecakapan. Terdapat 3 elemen kualitas, yaitu yang pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin akan dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. Jadi, kualitas merupakan suatu keunggulan yang bersifat alami, di mana kualitas ini dapat dirasakan dan diketahui nilai dari suatu objek, meskipun sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan.
Pengertian efikasi diri. Menurut Bandura, efikasi diri akademik mengacu pada keyakinan yang berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan seorang pelajar untuk mencapai dan menyelesaikan tugas-tugas studi dengan target hasil dan waktu yang telah ditentukan. Efikasi diri akademik merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang didasarkan pada kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Aspek-aspek efikasi diri akademik diantaranya pengharapan efikasi, pengharapan hasil, dan nilai hasil. Sumber-sumber efikasi diri akademik yaitu yang pertama, performance accomplishment atau hasil yang telah dicapai. Yang kedua, pengalaman vicarious atau seolah mengalami sendiri. Yang ketiga, persuasi sosial. Dan yang terakhir, keadaan emosi atau fisik. Dukungan sosial. Menurut Ngalim Purwanto, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi fisiologi dan psikologi. Faktor fisiologi terdiri atas kondisi fisik dan panca indera. Sedangkan faktor psikologi terdiri atas bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini meliputi lingkungan dan instrumental. Faktor lingkungan terdiri atas lingkungan alam dan sosial. Sedangkan faktor instrumental terdiri atas kurikulum atau bahan ajar, guru, sarana, dan fasilitas serta administrasi atau manajemen. Yang keempat, ada pengertian keterlibatan orang tua. Salah satu faktor eksternal yang menentukan kualitas belajar siswa adalah keluarga, khususnya keterlibatan orang tua. Orang tua sangat berperan dalam perkembangan dan pendidikan anak. Dengan adanya keterlibatan orang tua, siswa menjadi lebih terkontrol dan mempunyai dorongan atau motivasi yang meningkatkan kualitas belajar sekaligus prestasi belajar siswa. Gorlick, Friendly, dan Bellas menyatakan terdapat 3 tipe keterlibatan orang tua, yaitu yang pertama, keterlibatan perilaku, kedua, keterlibatan intelektual, dan yang terakhir, keterlibatan personal. Sternberg menyatakan bahwa kondisi keluarga yang dapat berpengaruh pada prestasi yaitu yang pertama, acceptance, yang kedua, firmness, dan yang ketiga, autonomi, yang berarti menunjukkan toleransi orang tua dalam mendorong kemandirian anak. Dalam berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan meliputi 3 hal. Yang pertama, behavioral involvement berupa membentuk kondisi keluarga yang baik, yang terdiri dari acceptance, firmness, dan autonomi. Yang kedua, intellectual involvement meliputi menstimulasi kecerdasan anak dengan membelikan buku yang diperlukan, membantu pekerjaan rumah atau tugas anak, memantau akademik anak, memberi contoh dalam belajar, mendorong kebiasaan membaca, menulis, dan diskusi. Yang ketiga, yaitu personal involvement meliputi menghadiri pertemuan dengan guru atau sekolah dan kegiatan, menjadi relawan di sekolah, bercita-cita tinggi tetapi realistis terhadap kemampuan anak. Keterlibatan orang tua menjadi faktor terpenting untuk membantu atau membangun sukses belajar. Dalam mengelompokkan keterlibatan orang tua, Harlock mengemukakan bahwa ada beberapa sikap orang tua yang khas dalam mengasuh anaknya, antara lain melindungi secara berlebihan, permisitif, memanjakan, penolakan, penerimaan, dominasi, tunduk pada siswa, favoritisme, dan ambisi orang tua. Yang kelima, ada pengertian perilaku guru. Suasana belajar adalah perantara yang menjadi jalan penghubung antara perilaku guru dalam pembelajaran dengan peningkatan kualitas belajar. Perilaku guru dalam pembelajaran berhubungan dengan suasana belajar yang diciptakan oleh guru. Setiap guru memiliki cara dan perilaku yang berbeda setiap kondisi pembelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas. Perilaku adalah kegiatan manusia yang memiliki berbagai macam arti atau tujuan.
Guru yang mempunyai perilaku yang baik dapat memberikan motivasi atau semangat sehingga siswa merasa lebih yakin bahwa dirinya mampu mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya, ketika guru menyampaikan pelajaran dengan penuh tekanan dan kaku, maka siswa akan merasa kurang nyaman dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat menyebabkan keyakinan dan kinerja siswa untuk mengatasi kesulitan dan menyelesaikan tugas menjadi berkurang. Untuk itu, guru perlu memahami kondisi fisik dan psikis siswa-siswanya. Karena dengan begitu, guru akan lebih mudah memilih cara yang dapat atau tepat untuk menyampaikan materi pelajaran. Dengan demikian, perilaku guru dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas belajar. Kaitannya dengan hal ini, Mehdipur dan Balaramulu berpandangan bahwa the influence of teachers' behavior plays an important role in the academic achievement of students. A teacher has to display exceptional empathy, persistence, diligence, sincerity, research orientation, honesty, and flexibility as a person. Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku guru dalam mengajar sangat penting untuk mendukung prestasi akademik siswa. Yang ketiga, ada metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 3 variabel yaitu 4 variabel yaitu 1 variabel tergantung yaitu kualitas belajar dan 3 variabel bebas yang terdiri dari efikasi diri, keterlibatan orang tua, dan perilaku guru. Subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi sekolah menengah pertama sebanyak 64 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode skala. Ada 3 skala yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu skala efikasi diri, skala keterlibatan orang tua, dan skala perilaku guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk melihat atau mengetahui bagaimana variabel tergantung dapat diprediksikan melalui variabel bebas dan dapat melihat seberapa besar kontribusi efektif yang dapat diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.